Widih, udah launching nih. Upgrade nggak ya? Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Beberapa waktu yang lalu gue ngebahas Huawei Band 7 yang gue bilang sebagai penguasa smart band saat ini. Karena dia memiliki fitur-fitur yang ada di hampir semua smart band, bahkan smartwatch. Nah, dan baru-baru ini si Huawei nge-launching seri terbarunya yaitu Huawei Band 8. Nah, buat yang punya Huawei Band 7 pasti bertanya-tanya nih, mendingan gue upgrade ke Band 8 atau enggak? Nah, kalau kalian salah satunya, make sure buat nonton video ini sampai habis. Sebelum itu, gue juga mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan gue upload setiap minggunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, inilah dia full review dari si Huawei Band 8. Oke, buat boxnya dia simple versi Huawei dengan berbagai macam informasi yang sangat useful di bagian belakang dari boxnya. Mulai dari informasi kalau misalkan dia pakai layar AMOLED, terus long battery life, sampai ke informasi tentang water resistant, semuanya ada di sini dan kita akan bahas nanti. Boxnya sama sekali nggak kelihatan murah, padahal rentang harganya masih di kisaran budget friendly. Di dalam boxnya kalian dapat unit dari smart band-nya sendiri, beserta dengan kabel charger dan manual book. Menurut gue desainnya itu nggak beda jauh sama Huawei Band 7, tapi ini dibuat lebih tipis, lebih ramping, dan juga tentunya lebih ringan. Nah, desainnya sendiri gue ngerasa nggak lebih premium atau elegan dari si Huawei Band 7, mengingat bodinya dan beberapa partsnya itu dibuat dengan material plastik. Nah, gue ngebeli unit yang warna hitam, tapi pas gue buka, ini dia ternyata nggak sepenuhnya hitam. Strapnya itu berwarna semacam midnight blue atau abu-abu gelap. Dimensinya itu 43,45 mm dikali dengan 24 x 54 mm. Dan ini yang menarik nih, ketebalan dari si Huawei Band 7 ini cuma 8,99 mm. Yang menjadikan dia sebagai salah satu smart band paling tipis yang pernah ada di pasaran saat ini. Beratnya juga cuma 14 gram tanpa strap, dan kalau tambah strapnya itu paling cuma sekitaran 18 atau 19 gram. Ringan banget. Material dari watch case-nya diklaim pakai durable polymer, yang gua nggak tahu sama sekali itu apa, tapi pas gua lihat ini cukup sturdy. Strapnya berbahan rubber yang menurut gua ini nyamannya keterlaluan, dan buckle-nya ini yang sangat disayangkan karena dia berbahan plastik. Poin plus dari strapnya adalah dia dengan mudah bisa diganti-ganti dan mekanismenya itu sama kayak penggantian strap Apple Watch, tinggal press and release. Seperti biasa di bagian belakangnya terdapat heart rate sensor dan juga magnetic charging yang diklaim ini fast charging, cuma 45 menit dari 0 sampai 100. Overall menurut gue desainnya itu ciamik banget dan juga diperhatikan secara mendetail untuk fungsionalitas. Layar dari Huawei Band 8 ini udah menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 1,47 inch. Kerapatan pixelnya ada di 282 dpi yang bikin layar AMOLED-nya jadi makin memanjakan mata. Karena dia panelnya udah pakai AMOLED, warna yang dikeluarkan itu akurat dan vibrant banget. Panel AMOLED. Always on display juga nggak ketinggalan dipasangkan di Huawei Band 8. Dan dengan kemampuan baterainya yang luar biasa tahan lama, ini nggak jadi masalah sama sekali buat dia nembus 3 hari lebih. Satu hal lagi yang gua agak sayangkan dari screen si Huawei Band 8 ini adalah bezelnya yang menurut gua lumayan noticeable. Hal unik terakhir yang pengen gue bring up adalah screen on dari si Huawei Band 8 ini nyampe 20 menit. Nah, ini yang memudahkan gue juga untuk nge-review si smart band yang satu ini. Gue kesulitan untuk menemukan ukuran baterai yang dipasangkan di Huawei Band 8 ini, tapi dia diklaim bisa tahan 14 hari dengan standby, 9 hari dengan normal use, dan juga 3 hari dengan always on display nyala. Gue bakalan update lagi dan membuktikan apakah klaim-klaim Huawei terhadap si Band 8 ini benar tentang battery life-nya, jadi stay tune buat video berikutnya. Huawei Band 8 di sini mengedepankan fitur-fitur yang bisa membuat hidup kalian jadi lebih sehat dan lebih aktif lagi. Ada True Sleep yang bikin tidur kalian jauh lebih berkualitas, TrueSyn yang memonitor heart rate kalian 24/7, dan True Relax untuk menjaga kesehatan mental kalian. Sports Mode yang dipasangkan di Huawei Band 8 ini ada 100 buah, berikut dengan auto detect untuk beberapa sports mode kayak jogging, walking, dan swimming. Dengan demikian, si Huawei Band 8 ini bisa dipakai untuk mainan olahraga air. Menstrual cycle juga nggak ketinggalan dipasangkan di Huawei Band 8. Huawei Band 8 ini juga udah ngelewatin beberapa tes penting ini yang menjadikan dia jadi smart band yang durable banget untuk dipakai di segala season.
Water resistant 580mm ngebuat si Huawei Band ini bisa tahan di kedalaman 50 meter selama 10 menit. Dan buat fitur-fitur basic, ini semua include di Huawei Band 8. Kurang apa lagi coba? Overall menurut gue feature di Huawei Band 8 ini cukup lengkap dan bisa diandelin untuk kebutuhan gue sehari-hari. Buat connectivity, si Huawei Band 8 ini bisa dikonekin ke iOS dan Android. Buat konektivitasnya, kalian bisa dengan mudah konekin si Huawei Band 8 ini melalui Bluetooth ke Huawei Health. Gua ngebeli si Huawei Band 8 ini di kisaran harga 500 ribuan, yang menjadikan dia sebagai salah satu smart band budget friendly paling komplit setelah si Huawei Band 7. Buat yang mau beli, linknya udah gue taruh di description box di bawah. Check it out. Oke, gue rasa sekian dulu unboxing dan review singkat gue terhadap si Huawei Band 8. Kalau misalkan gue ditanya si Huawei Band 8 ini cocok buat siapa, gue akan ngejawab si Huawei Band 8 ini cocok untuk semua kalangan. Tanpa ada batasan umur, tanpa ada batasan gender, dan tanpa ada batasan, udah itu aja. Dan dengan price range yang menurut gue masih masuk kategori budget friendly, gue tanpa ragu merekomendasikan si Huawei Band 8 ini buat kalian beli. Masih banyak plus-plus lain dari si Huawei Band 8 ini yang pengen gue sampaikan ke kalian, tapi kalau gue masukin semua di video ini, videonya jadi kepanjangan banget. So stay tune buat video pros and cons-nya minggu depan. Oke, gue rasa sekian dulu video gue kali ini, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat tunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.